Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam topik bahasan sintesis aldehida dan juga keton. Nah, dalam sintesis aldehida dan keton itu ada beberapa jenis reaksi. Pertama ada ozonolisis alkena, lalu ada oksidasi alkohol, lalu oksidasi alkoholnya bisa alkohol primer dan juga alkohol sekunder. Lalu ada hidrasi alkuna terminal, lalu ada asilasi Freegraph. Nah, kita bahas yang ozonolisis. Jadi, pada reaksi ozonolisis alkena, berarti reaksinya dengan ozon ya, alkena direaksikan dengan ozon gitu ya, dengan bantuan ozon. Nah, itu produknya akan menghasilkan apa? Ada 3 kemungkinan produk yang dihasilkan. Yang pertama, dua-duanya merupakan aldehid. Jadi, produknya itu ada aldehid dan juga aldehid, atau satu produknya aldehid dan satunya keton, atau dua-duanya merupakan senyawa keton. Jadi, produknya ini dia bergantung pada struktur awal dari si alkenanya. Nah, di sini contohnya adalah 1 oktena. 1 oktena kan merupakan senyawa alkena ya. Senyawa alkena dia di sini ada ozonnya, terus ada CH3OH. Dia akan menghasilkan heptanal dan juga formaldehid. Nah, sebenarnya bagaimana kok bisa 1 oktena ketika mengalami reaksi ozonolisis itu dia menghasilkan heptanal dan juga formaldehid? Jadi, di dalam reaksi ozonolisis itu melibatkan reaksi pemutusan di ikatan rangkap. Jadi, ini kan ikatan rangkap. Nanti akan ada pemutusan di sini. Pemutusan ikatan rangkap sehingga ya kalau diputus jadinya gini kan ya, CH3 CH2 5 kali CH gitu ya. Lalu yang di sini kan ya CH2 gitu ya. Nah, ada setelah mengalami pemutusan berarti kan ada terpisah menjadi 2 ya. Nah, ini nantinya akan menjadi heptanal. Karena apa? Karena di sini nanti yang ini akan ada O di sini. Kita tambah O di sini. Lalu yang di sini juga kita tambah O di sini. Atau supaya lebih bagus kita tulisnya seperti ini. Nah, jadi hasil dari 1 oktena itu merupakan heptanal dan juga formal. Di heptanal nih C-nya ada 6, ada 7 maaf, ada 7. Lalu ini formal deh. Jadi hasil akhir dari 1 oktena itu adalah ketika mengalami reaksi ozonolisis itu adalah heptanal dan juga formaldehid. Atau contoh lain misalnya di sini reaksi 2 metil 1 heksena. 2 metil 1 heksena itu akan menghasilkan apa ketika mengalami reaksi ozonolisis? Tetap ya tadi konsepnya adalah pemutusan ikatan. Berarti ikatannya akan diputus nih di sini, kan? Ikatannya akan diputus sehingga dia nanti akan menghasilkan senyawa heksanon dan juga formaldehid. Ini CH3, CH2 3 kali C ya. Lalu yang di sini yang CH2. Jadi dia menghasilkan CH3 CH2 3 kali C rangkap 2 O CH3 plus formaldehid. Hasilnya ini adalah 60% keton dan formaldehid atau aldehida. Jadi reaksi ozonolisis alkena itu dia bergantung pada struktur awal alkenanya. Kalau dia struktur awalnya rangkap lurus nih oktena, kayak tadi contohnya ya oktena, dia menghasilkan dua-duanya senyawa aldehid. Tapi kalau 2 metil 1 heksena, dia menghasilkan heksanon dan juga formaldehid. Artinya satunya keton, satunya aldehid gitu. Reaksinya itu tergantung dari struktur awal si alkena.
Nah, yang kedua adalah reaksi oksidasi alkohol primer. Nah, seperti yang kita ketahui, reaksi oksidasi merupakan reaksi di mana jumlah O-nya itu akan bertambah dan jumlah H-nya akan berkurang. Nah, di sini alkohol primer yang digunakan fungsinya untuk mensintesis senyawa aldehid. Jadi pada reaksi oksidasi itu rumusnya adalah alkohol primer. Ketika kita punya alkohol primer, reaksinya reaksi oksidasi, maka akan menghasilkan aldehid gitu. Jadi RCH2OH itu nanti dia akan menghasilkan RCHO gitu. Jadi di sini alkilnya itu akan sama gitu. Jadi alkohol kalau primer ketika dia bereaksi oksidasi, reaksinya oksidasi, maka dia akan menghasilkan aldehid. Reagennya apa yang digunakan? Reagennya adalah piridinium klorokromat atau PCC di dalam pelarut diklorometan atau CH2Cl, CH2Cl2. Contohnya gimana? Contohnya misal kita punya heptanol. Heptanol itu adalah alkohol primer. Direaksikan dengan PCC dalam pelarut diklorometan, maka dia akan menjadi heptanal. Jadi dari alkohol primer dia akan menjadi aldehid. Di sini karena tadi ya konsepnya reaksi itu adalah C sebelah kiri itu harus sama dengan C sebelah kanan, maka kalau di sini heptanol, di sini juga pasti masih tetap hepta. Tapi di sini senyawanya alkohol, ketika dioksidasi dia akan menjadi aldehid. Jadi tetap C-nya ada 7. Tuh. Nah, lalu bagaimana kalau reaksinya oksidasi alkohol sekunder? Sama ya, oksidasi berarti dia jumlah O-nya bertambah, jumlah H-nya berkurang. Nah, untuk alkoholnya jenisnya sekunder, maka yang dihasilkan adalah keton. Bedanya itu, kalau dia oksidasi alkohol primer yang dihasilkan adalah aldehid, kalau dia alkohol sekunder yang dihasilkan adalah keton. Nah, reagennya apa yang digunakan? Reagen yang digunakan adalah Na2Cr2O7 dalam larutan asam sulfat ataupun asam asetat. Contoh, misal kita punya sikloheksanol. Sikloheksanol ketika direaksikan dengan Na2Cr2O7 dalam larutan asam sulfat, dia akan menghasilkan sikloheksanon. Jadi yang tadinya sikloheksanol alkohol ya, dia akan menghasilkan sikloheksanon keton. Jadi bedanya adalah di sini tidak ada ikatan rangkap 2, maka di sini ada ikatan rangkap 2. Artinya apa? Artinya reaksinya reaksi oksidasi. Itu ya. Sama kayak yang tadi kan, kalau yang ini heptanol alkohol ya menjadi heptanal gitu. Yang ini juga sama. Sikloheksanol menjadi sikloheksanon. Dan hasilnya itu 90%, sebanyak 90% produknya sikloheksanon. Nah, yang ketiga adalah hidrasi alkuna terminal. Jadi alkuna terminal itu maksudnya C rangkap 3 ya. C rangkap 3-nya itu nanti dia itu senyawa alkuna, berarti ya alkuna di mana C rangkap 3-nya itu berada pada posisi nomor 1 gitu. Nah, produknya dari hidrasi alkuna terminal itu adalah metil keton dengan bantuan katalis asam dan ion merkurium. Jadi di sini contohnya adalah pentuna, 1 pentuna. Pentuna berarti C-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 plus H2O dengan bantuan katalis asam dan juga ion merkurium, dia akan menghasilkan suatu enol. Suatu enol itu berarti etena ya dengan alkohol ya, jadi enol kan. Nah, enol ini merupakan hasil antara dari reaksi 1 pentuna gitu. Nah, reaksi hidrasi ini melibatkan reaksi apa? Melibatkan reaksi Markovnikov. Artinya produknya berupa Markovnikov ya. Jadi nanti si reaksinya itu akan menyerang yang C-nya paling banyak mengikat H gitu.
Nah, di sini kalau ditulisin ya, CH3, CH2, CH2, C, terus rangkap 3CH, plus H2O berarti kan ada H plus sama OH minus ya kan. Nah, H plusnya ini dia akan menyerang yang C-nya paling banyak mengikat H. Ya, berarti ini akan menyerang ke sini. Sedangkan yang OH-nya nanti dia ke. Nah, lalu berarti hasilnya menjadi apa? Hasilnya menjadi CH3, CH2, CH2, C ya kan? Di sini rangkap 2 CH2 yang di sini OH. Nah, E0 ini adalah suatu hasil antara. Nah, kalau dikonversi, dia akan menjadi keton, senyawa keton, atau menjadi, kalau dikonversi jadi 2 pentanon. Jadi, reaksi hidrasi alkuna itu melibatkan produknya itu melalui reaksi Markov-Nikodym. Lalu yang terakhir itu adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts. Gugus asil itu yang seperti apa? Gugus asil itu yang ini RCO atau ARCO. Jadi di sini R-nya ini alkil, jadi bisa melibatkan suatu alkil atau bisa melibatkan suatu aril gitu. Alkilnya bisa metana, etana, propana. Kalau arilnya itu bisa fenil atau benzen atau turunan benzen lainnya. Nah, di sini asilasi Friedel-Crafts ini dia disebut juga sebagai asilasi aromatik, artinya dia melibatkan senyawa benzen dan merupakan reaksi substitusi suatu gugus asil pada cincin aromatik dengan menggunakan halida asam. Artinya di sini reaksi asilasi Friedel-Crafts itu merupakan suatu reaksi substitusi. Substitusi berarti reaksinya adalah reaksi substitusi ya di sini ya. Jadi ada suatu senyawa aromatik ya, terus dengan suatu halida asam dia menghasilkan metil fenil keton. Jadi di sini adalah substitusinya. Substitusinya si yang ini, senyawa yang ini itu akan tersubstitusi ke dalam ini sehingga menghasilkan metil fenil keton gitu. Dan ini tadi yang Cl-nya yang dari halida asamnya tadi akan menjadi asam klorida gitu. Jadi reaksi dari asilasi Friedel-Crafts adalah reaksi substitusi. Jadi si halidanya dilepas, lalu yang si gugus yang satunya itu akan disubstitusi ke dalam suatu senyawa aromatiknya. Jadi namanya adalah karena ini adalah keton, jadi namanya adalah metil fenil keton. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.